Oke, selamat siang ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arwan Diaulhaq sebagai mediator yang telah dipilih oleh ibu-ibu sekalian. Kemudian saya beri kesempatan untuk ibu-ibu sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trisnawati sebagai pihak pertama. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewi selaku pihak kedua. Oke, langsung saja. Saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu untuk upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang ibu-ibu sekalian ini telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasinya terlebih dahulu. Pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap mediasi. Yang terakhir, apabila mediasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah ibu-ibu, apakah setuju? Setuju, Pak. Baik, agenda pertama kita akan membuat tata tertib mediasi terlebih dahulu. Bagaimana para pihak? Apakah ada usulan? Saya menyerahkan seluruhnya kepada mediator untuk membuat tata tertib. Yang penting mediasi dilakukan dengan tertib dan tidak ada kekerasan. Bagaimana pihak kedua? Saya setuju, Pak. Baiklah, dengan ini atas kesepakatan para pihak telah menyerahkan sepenuhnya kepada mediator untuk membuat tata tertib mediasi. Oke. Yang pertama, tata tertib adalah ketentuan yang wajib dipatuhi oleh para pihak dalam mediasi. 2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 3. Mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dengan kesepakatan para pihak. 4. Mediasi dilakukan oleh para pihak dan seorang mediator yang ditunjuk oleh badan arbitrase atau ditunjuk berdasarkan surat penunjukan mediator oleh para pihak. Kelima, mediator bersikap netral dan tidak memihak terhadap pihak manapun. 6. Para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. 7. Para pihak tidak saling memotong pembicaraan. 8. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik. 9. Tidak merokok selama mediasi berlangsung. 10. Tidak menggunakan alat komunikasi. 11. Tidak merekam isi pembicaraan. 12. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi. 13. Ketidakhadiran pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah sebagaimana dimaksud meliputi antara lain: A. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. B. Di bawah pengakuan. C. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri. Atau D. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. 14. Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. 15. Tidak menimbulkan keonaran atau suatu hal yang dapat menggagalkan pelaksanaan mediasi. Bagaimana pihak kedua? Setuju? Setuju, Pak. Pihak pertama? Setuju. Baik, dengan ini atas kesepakatan para pihak setelah menyerahkan sepenuhnya kepada mediator untuk membuat tata tertib mediasi tersebut. Selanjutnya, kita sepakat terlebih dahulu jadwal mediasi yang akan kita laksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, karena mengingat para pihak harus mempersiapkan beberapa proposal untuk diajukan dalam mediasi ini, sekaligus sebagai waktu perenungan untuk mencapai kesepakatan. Mediasi pertama adalah yang saat ini kita lakukan. Yang kedua, dengan agenda penyampaian pendapat dan kronologi.
penyerahan proposal penawaran penyelesaian perkara, dan terakhir pembacaan penawaran oleh para pihak. Ketiga, dengan agenda penyampaian pendapat mediator, yang kemudian usulan penyelesaian oleh mediator, dan terakhir kesepakatan para pihak. Keempat, kesepakatan damai para pihak. Bagaimana para pihak? Apakah ada tanggapan dan saran waktu dan tempat mediasi kedua kita? Saya mengusulkan untuk mediasi kedua dilaksanakan esok lusa, Pak, mengingat besok saya harus keluar kota untuk mengurus bisnis saya. Bagaimana pihak kedua? Kalau saya sepakat dengan pihak pertama, dan untuk ke tempat saya sarankan seperti ini, dan tempat saya sarankan seperti ini saja. Pihak pertama sepakat? Sepakat. Baiklah, untuk agenda mediasi kedua kita akan melaksanakan pada esok lusa, hari Kamis 19 Desember 2022, mulai pukul 13 WIB, dengan agenda penyampaian pendapat dan kronologi, penyerahan proposal penawaran penyelesaian perkara, dan terakhir pembacaan penawaran oleh para pihak. Sampai jumpa esok lusa, Ibu-ibu. Sampai jumpa, Pak. Selamat siang, Ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, baik. Kita langsung saja memulai mediasi kedua kita dengan agenda penyampaian pendapat dan kronologi, penyerahan proposal penawaran penyelesaian perkara, dan terakhir pembacaan penawaran oleh para pihak. Saya mulai dari pihak pertama, menceritakan apa yang terjadi. Silakan. Terima kasih. Jika saya membacakan kronologinya, bahwa saya sebagai pihak pertama telah memberikan pinjaman dengan bukti surat pengakuan hutang pada tanggal 21 Agustus 2019, surat pernyataan penyerahan agunan 21 Agustus 2019, surat kuasa menjual agunan 21 Agustus 2019, agunan dengan bukti kepemilikan surat hak milik atas nama Jemain Ibrahim, meminjamkan sejumlah uang kredit sebesar 150 juta dengan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak 21 Agustus 2019. Angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp5.546.700. Lalu angsuran tidak dibayarkan tepat waktu yang telah ditetapkan, maka saya sebagai pihak pertama berhak menjual seluruh agunan. Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban atau uang prestasi ikat janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang pada tanggal 21 Agustus 2019, bahwa pihak kedua tidak membayar angsuran pinjaman sejak 21 Januari, sehingga pinjaman pihak kedua menunggak totalnya kewajiban sebesar Rp160.255.903. Akibat menunggaknya pinjaman pihak kedua, pihak pertama harus menanggung kerugian karena pihak pertama harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada pihak kedua. Selain itu, pihak pertama harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan pihak pertama dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman pihak kedua yang macet tersebut. Bahwa atas tunggakan kredit pihak kedua tersebut, pihak pertama telah melakukan penagihan kepada pihak kedua secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili pihak kedua sebagaimana laporan kunjungan nasabah maupun dengan memberikan surat penagihan hutang. Peringatan kepada pihak kedua bahwa sesuai surat pengakuan hutang tanggal 21 Agustus 2019 harusnya pihak kedua membayar angsuran pokok pinjaman tersebut. Berikut bunganya harus dibayarkan kembali pada jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani surat pengakuan hutang 21 Agustus 2019 sehingga kredit pihak kedua dalam kategori kredit macet. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran pihak kedua tersebut mengakibatkan pihak pertama harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga pihak pertama dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp160.255.903. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat berikut. Pihak para tergugat telah memproses fasilitas kredit sebesar 150 juta sesuai dengan surat pengakuan hutang. Lalu pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh pihak kedua kepada pihak pertama dalam jangka waktu 36 bulan terhitung ditandatanganinya surat pengakuan hutang 21 Agustus 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh pihak kedua tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp5.546.700. Lalu untuk menjamin pinjaman, pihak kedua memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut, yaitu surat hak milik atas nama Jemain Ibrahim. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan oleh pihak pertama sampai dengan kredit pihak kedua
kedua lunas. Lalu bila mana pinjaman tidak dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkan, maka pihak pertama berhak untuk menjual seluruh agunan baik di bawah tangan maupun di muka umum untuk dan atas nama permintaan pihak pertama dan yang berhutang para pihak kedua ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan atau mengosongkan rumah atau bangunan apabila pihak kedua ataupun penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya pihak kedua ataupun penjamin pihak pertama dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Begitu, Bapak. Oke, bagaimana tanggapan dari pihak kedua atas keterangan yang disampaikan pihak pertama tadi? Benar apa yang dikatakan oleh pihak pertama, Pak. Tapi alasan saya tidak membayar hutang karena saya harus membiayai kakak saya yang sedang dirawat di rumah sakit, Pak. Selain itu, saya juga harus membiayai adik saya yang masih sekolah dan kami juga menggunakan gaji saya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya berniat membayar hutang saya, tapi saya minta kerugian, keringanan dan perpanjangan waktu lagi. Masalahnya, Anda sudah tidak bayar hutang sangat lama sampai sekarang. Akibat Ibu tidak bayar hutang, saya jadi mengalami kerugian dan bisnis saya sempat macet karena hutang tersebut. Saya minta maaf sebelumnya, Ibu, karena memang tadi saya jelaskan juga gaji saya kecil. Dan itu pun dipakai untuk keluarga saya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit sampai sekarang. Tidak bisa begitu, Bu. Saya juga butuh uang. Tolong yang pertama harap tenang terlebih dahulu sesuai tata tertib yang telah kita sepakati di awal agar mediasi kita tetap berjalan dengan baik dan biarkan pihak kedua menyelesaikan dulu ceritanya. Maaf, Pak. Silakan dilanjutkan pihak kedua. Baik, Pak. Pada intinya, saya sangat berniat untuk melunasi hutang saya pada pihak pertama. Tapi tidak dalam waktu dekat ini saya melunasinya, Pak. Dan akan saya cicil hutang saya. Baik, bagaimana pihak pertama? Yang saya minta agar pihak kedua segera membayar hutangnya secepat mungkin karena keluarga saya juga butuh makan. Oke, pada intinya pihak pertama meminta agar pihak kedua secepatnya membayar hutang dan pihak kedua meminta keringanan dengan memberikan waktu lebih dan membayarnya dengan mencicil hutang. Benar demikian? Benar, Pak. Baik. Kalau begitu kepada pihak pertama saya berikan kesempatan untuk membacakan apa saja penawaran penyelesaian perkara ini. Oke. Pihak penawarannya adalah bahwa pihak kedua secara nyata sudah dalam pernyataan prestasi tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, sudah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian hutang sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pasal 3 huruf C dan D dan sudah dapat ditagih oleh pihak pertama, bahwa pihak kedua mulai tanggal 21 Januari 2020 tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian yang sudah disepakati para pihak. Sudah dilaksanakan dengan penagihan secara langsung maupun surat peringatan dan penagihan secara rutin. Dengan hormat, maka dengan ini untuk atas nama kami, Trisnawati sebagai pihak pertama, perkenalkanlah mengajukan hal-hal penawaran sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya kami buka diri untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan sepanjang pihak tergugat bersedia membayar sejumlah uang yang telah disepakati bersama serta denda yang disepakati para pihak. 2. Bahwa kerugian yang diderita pihak pertama sebesar Rp160.255.903 yang terdiri atas pokok sebesar Rp130.963.756 ditambah dengan bunga Rp27.292.146. Yang ketiga, bahwa melalui Yang Mulia Hakim Mediasi, penggugat minta kepada tergugat untuk membayar kerugian yang dialami penggugat tersebut, bahwa tergugat dimohon untuk melunasi sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian yang solusi yang bisa pihak pertama tawarkan untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kepada pihak kedua silakan membacakan tawaran penyelesaian perkara ini. Baik, Pak. Dengan hormat, maka dalam hal ini atas nama Nima Sayu Hardini sebagai pihak kedua, perkenankanlah mengajukan hal-hal penawaran sebagai berikut. 1. Bahwa pada kami menginginkan agar penyelesaian perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan. 2. Bahwa kami meminta perpanjangan waktu untuk pembayaran utang dalam kurun waktu 80 bulan dengan pembayaran Rp2 juta di setiap bulannya dan pembayaran Rp255.903 dibayar di muka ketika akte perdamaian telah disepakati. Yang ketiga, bahwa agar penggugat dapat menerima penawaran ini, demikian solusi yang dapat kami tawarkan untuk penyelesaian perkara ini secara musyawarah. Atas perhatian dan kerjasamanya, ucapkan terima kasih.
Tidak bisa begitu Bu, itu terlalu lama untuk melunasi utang-utangnya. Kalau tidak segera dibayar, saya akan menjual sertifikatnya. Tolong jangan dijual Bu, nanti kalau udah jual saya tinggal di mana? Saya nggak peduli. Mohon tenang Ibu sekalian. Kepada pihak kedua, berapa gaji Anda dalam sebulan? 10 juta Pak. Tapi hasil itu sebagian besar untuk biaya pengobatan kakak saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan sisanya pas untuk membiayai 4 adik saya yang masih sekolah. Pajak dari kebutuhan sehari-hari dan yang mencari uang di keluarga saya hanya saya Pak. Dan orang tua kami sudah lama wafat. Jadi saya belum bisa melunasi hutang saya dalam waktu dekat ini. Makanya saya mengajukan penawaran pembayaran dengan cara mencicilnya Pak. Tapi itu terlalu lama Pak, dan pembayaran per bulannya belum bisa menutup kerugian bisnis saya per bulannya. Berapa kiranya kerugian per bulannya Bu? 3 juta Pak. Oke, baik. Mungkin cukup sekian terlebih dahulu proses mediasi kedua kita, dan akan kita lanjutkan di mediasi ketiga di tanggal 20 Desember 2022 di tempat yang sama. Bagaimana Ibu-Ibu? Baik Pak. Baik Pak. Selamat siang Ibu-Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Oke, baik. Agenda kita kali ini adalah penyampaian proposal penawaran sengketa oleh mediator, kesepakatan akhir, serta perjanjian damai. Karena di mediasi sebelumnya para pihak belum juga mencapai kata sepakat dari setiap penawaran yang diajukan para pihak, maka dari itu saya selaku mediator ingin menyampaikan alternatif penawaran penyelesaian perkara dengan mengacu pada catatan mediator di mediasi sebelumnya. Bagaimana Ibu? Apakah keberatan? Tidak Pak. Baiklah. Bahwa dalam hal ini mediator menyimpulkan dikarenakan oleh pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk segera melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara kedua pihak. Akan tetapi karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan membayar semua hutangnya sesegera mungkin, oleh pihak kedua meminta perpanjangan waktu selama 80 bulan adalah waktu yang terlalu lama untuk pihak pertama dalam memulihkan kerugian yang dialaminya. Tapi di sisi lain pula, mediator melihat pihak kedua dalam kondisi yang kesulitan dalam membayar hutangnya kepada pihak pertama dikarenakan upah yang tidak memadai dengan disertai adanya pihak keluarga yang sedang dirawat di salah satu rumah sakit dan harus menanggung biaya pengobatannya. Dengan begitu para pihak sepakat untuk mediator menawarkan kesepakatan kepada para pihak dengan melihat kondisi yang dialami para pihak. Dengan hormat merujuk kepada mediasi antara Trisnawati sebagai pihak pertama dengan Dimas Ayu Hardini pihak kedua pada tanggal 20 Agustus 2022, dikarenakan dari para pihak tidak mencapai kesepakatan, saya akan perkenankan mengajukan hal-hal penawaran sebagai berikut. Pertama, pembayaran kerugian yang dialami oleh pihak pertama sejumlah 160.255.903 rupiah. Oleh pihak pertama memberikan penambahan waktu selama 50 bulan dengan pembayaran sebesar 3.200.000 rupiah di setiap bulannya kepada pihak kedua, dan pembayaran sebesar 255.903 rupiah dibayar di muka ketika akta perdamaian telah disepakati oleh kedua pihak. Kedua, apabila pihak kedua tidak melunasi hutangnya pada waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhak menjual agunan dan pihak kedua menyatakan akan menyerahkan atau mengosongkan tanah rumah atau bangunan. Bila mana pihak kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak pertama berhak melaksanakan haknya dengan bantuan yang berwenang, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 huruf D dalam surat perjanjian awal hutang piutang. 3. Apabila pihak kedua telah melunasi hutangnya kepada pihak pertama sesuai waktu yang ditentukan atau sebelum waktu yang telah ditentukan, pihak pertama wajib mengembalikan agunan berupa bukti kepemilikan SHM AN 997 AM Jemain Ibrahim milik pihak kedua yang diberikan kepada pihak pertama sebagai jaminan pinjaman. Bila mana pihak pertama tidak ingin dan tetap menahan agunan berupa bukti kepemilikan SHM AN 997 AM Jemain Ibrahim milik pihak kedua dengan alasan apapun, maka pihak kedua berhak melaksanakan haknya dengan bantuan yang berwenang. Bagaimana pihak pertama tanggapannya? Setuju Pak, karena tidak terlalu membuat lama cicilannya dan pembayaran bulannya bisa menutupi kerugian bisnisnya.
Oke, pihak kedua bagaimana tanggapannya? Baik Pak, saya juga setuju dengan usulannya. Melihat itu juga sesuai dengan pemasukan saya dan saya juga masih bisa membayar pengobatan kakak saya yang sedang sakit, membiayai adik-adik saya dan kebutuhan sehari-hari. Oke, baik. Dengan begitu, para pihak sepakat dengan proposal penawaran penyelesaian perkara dari mediator keseluruhan. Setuju, Pak. Setuju Pak. Baik, dengan begitu mediasi ketiga kita sudahkan terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Sampai jumpa Ibu-Ibu. Sampai jumpa. Selamat siang Ibu-Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Pak. Oke, baik. Anggapan kita kali ini adalah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dengan begitu, para pihak telah bersedia menandatangani akta damai seperti yang disepakati di mediasi ketiga dan para pihak tidak ada paksaan dengan hal tersebut. Iya, Pak. Iya Pak. Baik, saya bacakan ulang terlebih dahulu ya. Dalam hal ini, pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu menjelaskan. 1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menunjuk seorang mediator yaitu Alwan Diaul Haq. 2. Bahwa sidang pertama dalam perkara tersebut telah diadakan mulai pada hari Senin tanggal 17 Desember 2022 sejak agenda mediasi tahap pertama. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam perjanjian dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan bersama seorang mediator dalam sidang mediasi para pihak. Untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut. Pasal 1, para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini. Pasal 2, pihak pertama memberikan penambahan waktu selama 50 bulan dengan pembayaran sebesar Rp3.200.000 di setiap bulannya kepada pihak kedua dan pembayaran sebesar Rp255.903 dibayar di muka ketika akta perdamaian telah disepakati oleh pihak kedua. Pasal 3, apabila pihak kedua tidak melunasi hutang pada waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhak menjual agunan dan pihak kedua menyatakan akan menyerahkan atau mengosongkan tanah rumah atau bangunan. Bila mana pihak kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak pertama berhak melaksanakan haknya dengan bantuan yang berwenang sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 huruf D dalam surat perjanjian awal hutang piutang. Pasal 4, apabila pihak kedua telah melunasi hutangnya kepada pihak pertama sesuai waktu yang ditentukan atau sebelum waktu yang telah ditentukan, pihak pertama wajib mengembalikan agunan berupa bukti kepemilikan SHM ayat 997 ayat Ibrahim milik pihak kedua yang diberikan kepada pihak pertama sebagai jaminan pinjaman. Bila mana pihak pertama tidak ingin dan tetap menahan agunan tersebut milik pihak kedua dengan alasan apapun, maka pihak kedua berhak melaksanakan haknya dengan bantuan yang berwenang. Pasal 5, perjanjian perdamaian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, mengikat dan terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap para pihak, merupakan kesepakatan perdamaian atau banding sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KUHP Perdata. Berdasarkan pasal 1858 KUH Perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu pengadilan. Pasal 6, pertama, para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan perjanjian perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. 2, para pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari perjanjian perdamaian ini, maka dari itu para pihak menandatangani perjanjian perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat. Oke, baik, kepada pihak pertama silakan menandatangani. Silakan pihak kedua menandatangani. Oke, dengan begitu para pihak
telah mencapai kesepakatan akhir dan para pihak telah berkomitmen untuk menepati janji yang sudah tertuang dalam akta damai ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.